Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya akan membahas tentang hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan yang disusun oleh kelompok 3 kelas 10 2 SMA Negeri 2 Cepu. Selamat menonton. Ini dia teman-temanku, 1 AC Firna, 2 Azara, 3 saya sendiri Ilal, 4 Sofia, 5 Ligar, 6 Ragil. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah dan tokoh pencetusnya. Hukum Dalton dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan asal Inggris. Pada awal abad ke-19, berdasarkan hasil pengamatan Dalton terhadap reaksi-reaksi kimia. Penemuan ini kemudian menjadi dasar lahirnya teori atom Dalton. Oke, kita akan menuju ke bunyi hukum Dalton. Bunyi dari hukum Dalton yaitu, bila dua unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa, dan jika massa dari salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Apakah sudah paham? Jika belum, kita akan menuju ke selanjutnya. Makna dan syarat berlakunya hukum Dalton. Makna dari hukum Dalton adalah unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, berarti bisa 2 atau 3 atau lebih. Lalu, massa salah satu unsur dibuat tetap, jadi salah satunya dibuat tetap. Dan yang massa lainnya akan berbanding bilangan bulat sederhana. Contoh, karbon yang dengan lambang C dan oksigen dengan lambang O dapat membentuk CO atau CO2. Lalu, hukum Dalton berlaku apabila 1. Unsur yang bereaksi sama berarti dua-dua. Yang kedua, membentuk lebih dari satu senyawa. Nah, tadi sudah disebutkan pada makna juga. Yang ketiga, massa salah satu atom dibuat tetap, sama juga yang sama di makna tadi. Nah, jika masih bingung, kita menuju ke contohnya aja yuk langsung. Oke, gas. Oke, kita lanjut kita sambil belajar bersama-sama. Saya juga mau belajar. Contoh 1. Senyawa karbon dan oksigen. Berarti senyawanya tuh lebih dari 2 kan? Lalu soalnya, unsur C dan unsur O dapat membentuk 2 senyawa, yaitu CO dan CO2. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Di sini kita mempunyai 2 senyawa, yaitu 1 senyawa CO, 2 senyawa CO2. Lalu, massa C pada CO 12 gram. Pada CO2 juga 12 gram, berarti sama, tetap. Oke, pada massa O, CO-nya terdapat 16 gram. Yang CO2-nya, massa O-nya 32 gram. Nah, massa C dibanding massa O, yang CO-nya 3/4, yang CO2-nya 3/8. Nah, kalau kalian belum tahu, itu hasilnya dari mana? Mungkin ini perbandingan ya, memang perbandingan berarti dibandingkan. Berarti 12 itu dibagi 4, yang 16-nya dibagi 4 juga. Ya, yang di bawahnya 12 itu dibagi 4 juga. Ya, 32-nya juga dibanding 4 sepertinya. Nah, perbandingan massa-massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 adalah 4/8. 4/8 tuh yang berbeda. Berarti 3/3 kan memang tetap, salah satunya harus tetap. Nah, itu 3/3 itu tetap, atas bawah tetap 3. Yang berbeda kan 4 dan 8. Jadi 4/8 sama dengan 4 dibanding 4, 4.
banding 4 1. Dan 8 dibagi 4 2. Berarti 1:2. Sesuai kan dengan hukum ton? Mungkin insya Allah, ayo yuk bisa yuk kita. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Yang kedua, unsur N dan O, beda lagi kan, dapat membentuk dua senyawa NO, nitrogen monoksida, dan NO2O3, yaitu dinitrogen trioksida. Jika massa N dalam NO dan N2O3 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Oke, senyawa 1 NO mendapatkan 14 gram dan senyawa 2 N2O3 massa N-nya 28 gram. Nah, tadi kan sama contoh 1. Nah, ini beda semua angka ininya. Lalu yang massa O, NO-nya 16 gram, yang N2O3 massa O-nya 48 gram. Beda kan semua? Tetapi kita samakan pada perbandingannya, massa N dibanding massa O. Nah, 14 dibanding atau dibagi berapa ya? 14, kita banding ke 2 dapat 7. Nah, 16 dibanding 2 juga jadi 8. Berarti yang NO-nya massa N dibanding massa O-nya 7:8. Nah, yang senyawa kedua 28. Gimana bisa dapat 7? Gimana ya? Dibanding biar dapat 7 apa ya? Dibanding 4. 28 dibagi 4 dapat 7. Nah, 48 dibagi 4 juga 12. Nah, hasil massa N dibagi massa O dibanding massa O yaitu 7:8 dan senyawa 2-nya 7:12. Nah, yang depannya kan sudah 7. Itu udah tetap, jadi udah. Yang perbandingan massa oksigen. Nah, massa oksigen dan kan yang ditanyakan massa oksigen. Massa oksigen pada senyawa NO dan N2O3 adalah, nah yang berbeda itu 8 dibanding 12. Nah, kita sederhanakan lagi. 2 kan, 8 bagi 4. 8 bagi 4 tuh 2. 12 bagi 4 juga 2. Nah, sederhananya yaitu 2:3. Nah, contoh yang terakhir. Oke, semoga aja hitung ya guys ya. Unsur X dan unsur Y dapat membentuk dua senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Tentukan perbandingan massa unsur Y bila massa X sama. Jadi senyawa yaitu X banding Y sama dengan 50 dibanding 50 sama dengan 1:1. Senyawa 2 X dibanding Y sama dengan 60 dibanding 40 sama dengan 3:2. Nah, jika kalian belum mengerti ya kan, kok dapat 50 lagi, kok dapat 40 dari mana? Oke, ya kan? Oke, saya jelasin. 50% dan 60% itu kan di unsur X. Berarti 50 di senyawa 1, 60 di senyawa 2. Yang tidak ketahui kayak itu Y-nya ya kan. 50 sama 40. Nah, 50 dapat dari mana? Kita memang ada istilah 100%. Berarti 100% dikurangi 50% tuh berapa? Berarti 50%. Nah, dari 100% dikurangi dengan yang kita ketahui kan X-nya 6. Berarti 100% dikurangi 60, hasilnya 40. Nah, udah semua. Nanti kita akan bandingkan lagi menjadi sederhana. 50 banding 50. Berarti langsung aja kita yang terkecil, kalau sama berarti 50 dibanding 50 1. 50 juga dibanding 50. Nah, yang 60 itu kita banding 20 lah. 20 dibanding 60 dibanding 20 dapat 3. 40 dibanding
20 dapat 2. Kembali ke soal, tentukan perbandingan massa unsur Y bila massa X sama. Nah, senyawa 1 dan senyawa 2 kan yang kita kerjain kan itu beda. Nah, kita buat sama. Berarti X banding Y sama senyawa 1, X banding Y sama dengan 3:3 karena diubah. Nah, senyawa 2 juga gak diubah karena sudah 3 dibanding 3. Nah, perbandingan Y pada senyawa 1 dan 2 adalah 3:2. Nah, untuk soal yang persen-persenan ini, kalian ingat aja, berarti harus 100%. Jika soalnya 50% mau ditaruh di Y, X, atau dimanapun, jika soalnya ada 50% berarti 100% dikurang 50% berarti itu sisanya. Berarti yang ada, kalau ada yang kosong itu tulis saja sisanya. Kayak dikurangi-kurangi gitu. Ada juga yang banyak lah caranya. Ada juga pertambahan, nanti kita akan membahas lagi ya lebih dalam. Yang terakhir, kami ada 5 soal untuk kalian coba di rumah ataupun bisa share sama teman-teman. Nanti kalau insya Allah bisa, jangan lupa komen di kolom komentar ya guys. Ini dia soalnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini paling menonjol karena sedikit, dan nomor 5, oke? Nah, penutup materialnya yaitu 1. Hukum Dalton membahas perbandingan massa unsur. 2. Berlakunya jika 2 unsur membentuk lebih dari 1 senyawa. 3. Perbandingan massa unsur harus berupa bilangan bulat sederhana, merupakan salah satu hukum dasar kimia. Oke, bye-bye. Terima kasih. Thank you. Mohon maaf apabila kesalahan kata atau penjelasan yang salah atau penjelasan yang kurang. Dan kami sampaikan terima kasih sudah menonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.